In-ear monitor ini adalah sepuh dari planar in-ear monitor, di mana di zaman itu planar driver terlalu besar untuk dimasukkan pada in-ear monitor. Dan ini adalah iSense 10. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan brand US yang mungkin kalian juga tidak asing, yaitu Odyssey, yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan berfokus pada pembuatan cans planar, baik itu planar in-ear monitor ataupun planar headphone. Beberapa series mereka yang terkenal yaitu LCD dan juga L series. Nah, iSense 10 ini merupakan salah satu contoh in-ear monitor yang pertama kali zaman-zaman awal-awal planar lah diimplementasikan pada in-ear monitor, di mana planar driver ini berukuran 30 mm. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan planar yang sekarang digunakan pada in-ear monitor yang modern, itu cuma 14,5 mm, di mana ini 30 mm. Jadi case-nya besar banget, lebar banget. Ya tentu saja sekarang jauh lebih kecil dan lebih fit jika dimasukkan ke dalam in-ear monitor, di mana fittingnya juga lebih oke. Dimana iSense 10 ini zaman-zaman itu beberapa tahun lalu memang masih mengimplementasikan 30 mm, jadi besar banget untuk iSense 10 ini. Untuk kabelnya dari iSense 10 ini sudah detachable dual pin, tapi ada juga tambahan yaitu zipper cable yang bisa digunakan untuk lightning port. Dan barunya iSense 10 ini dipasarkan di angka 4-6 jutaan, tapi sudah agak jarang sih saya melihat barunya. Tapi mungkin kalau ada, saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ya. Mungkin kalian mau lirik-lirik aja atau lihat-lihat aja speknya, silakan. Untuk packagingnya dari iSense 10 ini kita nggak dapat, jadi kita hanya dapat unitnya aja dan zipper cable, serta AirTips-nya juga hanya bawaan aja, jadi kita nggak bisa menilai. Tapi kalau yang saya tahu, karena saya pernah punya juga iSense 10 ini mungkin beberapa tahun, di tahun 2018-19 mungkin, saya pernah punya juga satu kali, di mana packagingnya itu mirip seperti LCD i4 yang pernah kita review sebelumnya. Dan kalau LCD i4 kita berikan B, in-ear monitor ini kami berikan skor A untuk packagingnya, karena memang mirip banget dengan LCD i4 untuk packagingnya. Dimana in-ear monitor ini juga plus zipper cable. Selanjutnya kita bahas build quality dari iSense 10 ini. Oke, build dari iSense 10 ini mirip banget seperti LCD i4 yang pernah kita review sebelumnya. Cuma faceplate-nya aja yang rada beda sedikit dari LCD i4. Dimana semuanya untuk iSense 10 ini berbahan plastik most part-nya, dengan bahan housing hitam pekat seperti ini, jadi tidak terlihat atau translucent sama sekali atau melihat isi driver di dalamnya. Dan di bagian dalamnya di sini terus ada Odyssey dan planar magnetic, di mana nozzle-nya ini besar banget pastinya, ini di atas 6 mm ke atas ini pastinya nozzle-nya, dan lebih besar dari in-ear monitor pada umumnya pastinya. Dan bahan nozzle-nya ini seperti bahan housingnya, serta cukup panjang. Kalian bisa lihat di sini cukup panjang untuk nozzle-nya, dan tidak ada filter sama sekali untuk bagian nozzle-nya ini. Lanjut kita ke bagian faceplate. Faceplate-nya ini memiliki motif jaring-jaring seperti ini dan sebuah plate metal di tengah yang bertuliskan A atau logo dari Odyssey itu sendiri. Jadi cukup keren sebenarnya untuk motif dari faceplate-nya ini. Dan untuk kabelnya sendiri, kabel seperti ini, kabel standar yang flat, dual pin 0,78 mm, flat cable seperti ini. Dan kita lihat ke bagian bawah tidak ada chin slider, cuma ada splitter, dan bagian bawahnya juga sama flat cable. Di sini juga flat cable, dan jack 3,5 mm standar. Ini juga berbahan ya metal tapi kecil banget, dan ya menurut saya biasa aja sih untuk kabelnya, agak kurang malah. Untuk build quality dari iSense 10 kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. iSense 10 ini memang kalau kita bilang dari housingnya, bukan housing yang tebal-tebal banget, enggak, tapi memang nozzle-nya panjang dan juga lebar banget untuk penampang dari housingnya. Jadi ya untuk mengakomodir 30 mm drivernya ini memang penampangnya besar banget. Dan untuk pemakaiannya adalah shallow fit, straight down seperti ini. Tapi di sini juga ada air hook, jadi memang semi over ear, tapi memang pemakaiannya adalah straight down. Dan in-ear monitor ini kalau kalian pakai di outdoor tentu saja akan menjadi pusat perhatian, karena orang-orang akan melihat apa sih yang besar yang menutupi telinga itu. Dan
Perlu diperhatikan in-ear monitor ini pada volume tinggi suaranya agak sedikit keluar atau bocor. Somehow saya agak insecure aja pakai in-ear monitor seperti ini, walaupun memang air hook-nya ini cukup baik, tapi kalau dipakai di outdoor atau ada aktivitas jalan gitu, tidak terlalu saya sarankan. Ada baiknya kalian mendengarkan in-ear monitor ini pada ruangan tertutup atau mungkin indoor aja di rumah kalian, mungkin lebih proper sih. Hal itu dikarenakan kekedapan dan gripnya menurut saya agak sedikit buruk aja. Jadi saya mungkin merasa di sini oke-oke aja, digoyang-goyang dikit, ya agak insecure aja karena memang mungkin sedikit bergeser dan lain-lain, kalian harus adjust kembali. Ya, jadi agak insecure karena itu pakainya di indoor aja. Dan agak terasa sedikit gantung gitu berbeda dengan in-ear monitor yang celep, senak. Kalau ini nggak senak sama sekali. Dan so far sih menurut saya ini pemakaiannya agak aneh dan butuh waktu aja untuk menyesuaikan pemakaian dari Aizen 10 ini. Dan secara fitting kami berikan skor C+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Aizen 10 ini. Arah suara dari Aizen 10 ini bisa dikategorikan mungkin V-shape, mungkin agak bright, mungkin juga mid-centric bright. Ya mungkin ya agak membingungkan dikit lah bagi saya untuk mendeskripsikan arah suara dari Aizen 10 ini. Dan in-ear monitor ini jelas membutuhkan power lebih karena dia planar, apalagi planarnya 30 mm, tentu saja lebih haus power dari planar yang kecil. Dan disclaimer, di sini kita tidak menggunakan EQ sama sekali, kita tidak menggunakan zipper cable-nya, hanya menggunakan kabel bawaan yang 3,5 mm-nya. Oke, yang paling penting kan suaranya. Bagaimana sih suaranya? Oke, untuk bagian bassnya ini terasa megah, terbantu banget dengan mekanisme open back-nya, dengan tekstur planar yang harusnya cepat dan clean ya. Tapi somehow agak kurang lepas aja di in-ear monitor satu ini bassnya dan terkesan sedikit muddy. Impact-nya dan punch-nya juga agak low menurut saya, dan juga rumble-nya pun kurang terasa di sini. Memang cepet sih, cukup cepet lah, tapi kurang rapi bassnya di Aizen 10 ini. Secara kuantitas condong ke arah yang neutral, agak sedikit kurang lepas juga, dan kualitas kurang banget sih pasti menurut saya. Dibandingkan planar-planar in-ear monitor yang ada sekarang, untuk bagian bassnya menurut saya planar-planar 1-2 jutaan lebih baik dibandingkan in-ear monitor satu ini. Untuk mid-nya sendiri terkesan cukup menonjol, tapi terkesan ya male vokalnya agak tipis dengan artikulasi yang cukup fokus, tapi emosinya ini kurang terasa. Female vokalnya juga agak ketahan dengan artikulasi yang kurang dan energi yang kurang lepas juga. Kayak kurang minum gitu atau ditutup sesuatu mulutnya gitu, jadi kayak agak ketahan gitu. Memang tidak agresif sisi positifnya, tapi juga tidak terlalu fun juga untuk suara dari vokalnya. Untuk shouting-nya sendiri ada sedikit nyerempet-nyerempet, jadi perlu kalian perhatikan juga. Selain itu presentasi instrumennya juga agak kurang karena di bagian terlalu belakang dibandingkan vokalnya. Itu yang saya bilang tadi kenapa vokalnya cukup menonjol. Untuk treble-nya ini agak bingung saya, kayak bukan planar, treble-nya ini kurang keluar. Memang ada ceringnya tapi kayak terlalu mundur gitu untuk kesannya. Detailnya biasa aja dengan ekstensi yang pas-pasan menurut saya juga. Selain itu untuk si balance-nya aman. Dan secara keseluruhan suara dari Aizen 10 ini agak aneh menurut saya. Dan kami berikan skor C. Mungkin ada zipper cable yang bisa membantu suara dari in-ear monitor satu ini. Ya itu sih menurut saya agak sedikit kurang proper aja, kurang oke aja menurut saya. Ya butuh banyak pembenahan kalau kalian menggunakan kabel biasanya. Tapi ya mungkin kalian bisa EQ ataupun menggunakan zipper cable-nya akan membuat suaranya atau tonalnya lebih proper. Itu yang saya tahu. Tapi di sini kita menggunakan 3,5 biasa. Perlu diperhatikan. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini menurut saya agak sedikit membingungkan aja. Ya membingungkan sih lebih tepatnya. Saya agak bingung aja mendeskripsikan presentasi dari in-ear monitor ini seperti halnya tonalitasnya. Untuk bagian timbernya menurut saya tidak terlalu bagus. Hal itu dikarenakan tuningannya juga nggak terlalu proper sih. Untuk soundstage-nya ini adalah salah satu poin penting dari open back in-ear monitor seperti halnya LCD i4 juga. Aizen 10 ini memiliki soundstage yang megah, soundstage yang grand, dimana wide-nya bagus, luas banget, depth-nya juga bagus, dan juga height-nya juga tinggi banget. Dan itu membuat soundstage-nya sangat spesial di Aizen series ataupun LCD i4. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini ya rata-rata sih, kalau menurut saya di kelas harganya sudah banyak in-ear monitor yang jauh lebih baik daripada
Ryzen 10 ini. Memang ini adalah teknologi beberapa tahun lalu dan sudah cukup obsolete sekarang ini. Karena planar driver diimplementasikan dengan cara yang berbeda sekarang. Untuk clarity-nya pun in-ear monitor ini agak sedikit kurang menurut saya. Selanjutnya kita bahas separasi imaging dan positioning. Separasinya untuk kelas planar driver ini masih kurang spesial, jadi masih kalah dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Selain itu juga untuk imagingnya menurut saya ada kesan layering-nya, tapi memang tidak terlalu spesial-spesial banget, dengan positioning yang mungkin tidak terlalu akurat juga di in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitasnya. Salah satu poin yang menonjol banget dari in-ear monitor satu ini yaitu soundstage-nya. Di kelas harga segini rasanya soundstage-nya ini memang paling bagus dan paling luas ya dibandingkan in-ear monitor planar konvensional lainnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons yang pertama dari in-ear monitor satu ini yaitu SQ-nya ini agak sesuatu. Ya, cons keduanya dari in-ear monitor satu ini fitting-nya juga agak sesuatu. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini yaitu soundstage-nya. Soundstage-nya ini adalah penopang utama dari teknikalitasnya. Coba soundstage-nya jelek, pasti teknikalitasnya ajur-ajuran. Tapi karena soundstage-nya spesial, jadi ya salah satu penopang dari teknikalitasnya. Nilai teknikalitasnya. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor C dan masuk pada kategori over value. Tapi kita menggunakan sekali lagi adalah kabel bawaannya. Dan sangat disarankan, kalau saya lihat beberapa reviewer, mereka menyarankan EQ dan juga menggunakan zipper cable-nya karena akan membuat suaranya lebih better. Tapi itu bisa kalian coba, tapi kalau dari kabel bawaannya sendiri yang saya gunakan tidak memuaskan sama sekali. Kesimpulan, iSense 10 ini merupakan salah satu pelopor planar in-ear monitor yang memang agak kurang aja di beberapa tuningannya. Tapi mungkin bisa ditambal dengan melakukan EQ. Mungkin sekian dulu untuk cerita saya mengenai iSense 10 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar iSense 10 ini, feel free aja untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!